Shalom, selamat malam, selamat berjumpa di dalam renungan malam pada hari ini. Untuk itu kita arahkan hati kita mengangkat pujian, nyanyikanlah Kidung Baru 119. Kita akan lakukan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang beriman, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman Kita akan membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, padamu pada malam hari ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala kasih dan anugerah yang boleh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Padamu pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu membaca, merenungkan, bahkan mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian,
angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam menjalani hidup, seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Bahkan kita lupa bertanya dan meminta petunjuk Tuhan, sehingga kita mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk kepada Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam,
dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahuluinya karena jalan yang hendak mereka lalui itu benar-benar asing dan belum pernah dilaluinya. Di akhir pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberang sungai Yordan dengan caranya yang ajaib. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya sungguh-sungguh luar biasa. Kunci keberhasilan mereka adalah taat mengikut tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus. Bagaimana bisa kita mengetahui bahwa Ia adalah tuntunan dari Tuhan? Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menaati firman tersebut. Untuk itu, marilah kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca bahkan merenungkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memberlakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Bahkan ajarlah kami untuk selalu bersyukur hanya kepadamu. Bahkan tuntunlah setiap langkah kehidupan yang Engkau masih karuniakan di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu menyertai kami, bahkan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Padamu juga pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami datang berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memelihara mereka, melindungi mereka di dalam kehidupannya, bahkan senantiasa menjaga mereka di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Bahkan Engkau tetap senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Padamu juga pada malam hari ini Tuhan, kami datang mendoakan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Aris Pakiding di Jemaat Laheroi di sini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dia di dalam kehidupannya, memberkati dia di dalam kehidupan rumah tangganya. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu juga boleh senantiasa ia rasakan di dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat kru yang setiap hari Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk pelaksanaan siaran renungan malam. Kiranya juga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, di dalam mengangkat tugas mulia ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Padamu juga pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya juga Engkau datang memberkati mereka semua di dalam kehidupan mereka, menjamah penyakit mereka Tuhan. Biarlah lewat semua perawatan, baik itu dari medis maupun dari keluarga, mereka semua boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada malam hari ini ke tangan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam malam hari ini Tuhan, terutama ketika kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan penuh tubuh yang penuh keberkatan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami juga tak lupa berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan di dalam menjaga negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negara ini dengan penuh sukacita. Bahkan Engkau memberkati mereka. Dan tak lupa kami juga senantiasa berdoa buat kehidupan kami bangsa Indonesia yang pada saat ini Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami Tuhan. Engkau jauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Shalom.